hal yang gampang kita bicara kalau itu adalah domain pribadi, bukan domain publik. Seseorang meminta, ya, kemudian secara menggeruduk, ya, kemudian memaksa, apakah kita akan berikan? Ya tidaklah. Apa urgensinya? Karena mereka ini bukan sebagai aparat penegak hukum, punya kompetensi untuk itu, tidak. Ya, karena dia punya niat jahat, bukan hanya menunjukkan seperti itu, tidak. Saya sudah challenge untuk itu. Kalau saya tunjukkan kepada Anda, lu udah puas? Saya tidak akan puas. Saya akan ambil ijazah itu, saya akan cek ijazah. Ini bermasalah karena ini akan jadi jurisprudensi buat pemimpin-pemimpin yang akan ke depan. Baik yang lapisan paling tinggi, presiden, maupun sampai nanti anggota DPRD dan sebagainya. Karena ini akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk memeras itu nanti. Itu berbahaya sekali. Oke. Bang, berarti dengan speak up ya Pak Roy ini, apakah ini hanya mencari sensasi saja atau bagaimana menurut Bapak? Satu, Roy ini sudah mempunyai kebencian kepada Pak Jokowi, merupakan salah satu barisan sakit hati. Sejak 2020 dia sudah melakukan hal ini. Bukan baru-baru ini 2025. 2020 dia sudah melakukan ini dan ini hal yang sama. Cuma pada saat itu dia sendiri, sekarang ini sudah satu kelompok. Kolam yang berbeda dengan tujuan yang sama dan mempunyai maksud dan tujuan yang sama walaupun latar belakangnya berbeda-beda. Nah, apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah bagaimana memakzulkan Gibran, menggantikan Gibran dengan jagoan mereka. Itu intinya sebetulnya. Jadi sasaran antaranya adalah Pak Jokowi dengan sasaran utama itu adalah pemakzulan Gibran dan untuk tahun 2029. Oke. Nah, Bang, tapi kan menarik lagi nih, belum lama Gibran juga sempat disenggol juga perihal kalau tidak salah kelulusannya begitu ya, yang standarnya di Amerika kalau di Indonesia sama dengan SMA begitu kan. Nah, ini bagaimana kontra? Jadi begini, kalau kita menjelaskan kepada mereka, ini kita menjelaskan dengan keledai dunia. Kenapa saya katakan itu? Perbedaan sangat mendasar kurikulum Indonesia dengan standar pendidikan di Singapura maupun standar pendidikan dasar itu sangat berbeda. Ya. Karena di Indonesia itu ada SD, SMP, SMA. Sedangkan di Singapura itu adalah SD sama secondary school, primary school dan secondary school. Ya, artinya tidak ada SMP dan SMA. Itu di Singapura. Karena semua berdasarkan tahun. 6 tahun di SD, 4 tahun di secondary school, artinya 10 dan 11 tahun. Kita 12 tahun. Gitu loh. Ya. Jadi, dia sudah menyelesaikan 2 tahun. Karena apa? Dari SMP. Dia SMP 1 Surakarta, dia lulus, dia masuklah secondary school. Ya, ketika dia masuk dari secondary school itu, artinya dia sudah selesai untuk kurikulum Singapura. Dia kemudian dia lanjut di UTS Insert. Nah, ini yang dikatakan SMA kok 2 kali gitu. Karena begini, di UTS Insert itu adalah foundation. Ketika dia mau masuk ke University Technology of Sydney, dia harus melalui tahap itu. Tahap foundation, penyetaraan. Seperti itu. Nah, di situ bukan hanya bimbel. Orang mengatakan, wah itu bimbel belajar. Tidak. Itu ada juga setara diploma 3 tahun untuk belajar di sana. Tinggal melanjutkan di UTS. Kalau dia pun pindah dari Australia ke MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore, itu adalah universitas swasta. Di Singapura, universitas swasta tidak bisa menerbitkan ijazah S1, hanya diploma. Kalau ingin mendapatkan ijazah S1, dia harus berafiliasi dengan universitas luar negeri. Ada sekitar 130 universitas luar negeri berafiliasi dengan lembaga-lembaga studi yang ada di Singapura. Salah satunya itu ada University of Bedford dari UK, dari Inggris, dan Mas Gibran lulus untuk itu, dan itu dikonfirmasi oleh surat dari MDIS bahwa Mas Gibran itu adalah mahasiswa dan alumni
University of Bradford dan belajar di MBIS. Begitu. Nah, tapi menariknya apakah ini kemarin itu adalah menjadi peluru juga sih Bang? Dalam arti kayak, wah Gibran nih seperti ini, jadi bisa dijatuhkan seperti Pak Jokowi. Terkesan seperti itu kan, banyak yang mengatakan bapak dan anak sama, tidak bisa menunjukkan hal yang serupa gitu. Gimana? Jadi kita begini, memang mempunyai tujuan maksud jahat mereka ini sudah jelas. Mereka ini kan terafiliasi semua. Baik afiliasi organisasi terlarang yang dibubarkan, baik afiliasi juga terhadap apa? Terhadap partai politik. Jadi semuanya ini digeret ke masalah politik. Kekalahan dalam kontestasi Pilpres kemarin ini belum hilang. Mencari celah-celah untuk itu. Karena mengatakan akan memanfaatkan Undang-Undang Dasar pasal 7 ya, ayat A sampai B itu. Yang di dalamnya itu ada kata-kata bahwa bisa dimaksudkan ya presiden dan wakil presiden atau presiden atau wakil presiden. Di situ mereka mau masuk dari sana. Tapi apa yang dilihat? Kan tidak ada permasalahan. Dan dia katakan ini masalah administrasi. Mereka lupa. Undang-Undang PKPU nomor 2023 itu dicantumkan jelas, di situ ada huruf M mengenai pasal penyetaraan. Ada pasal 3 bahwasannya ya, kalau lulusan dari luar negeri ya, itu yang dibutuhkan adalah ijazah S1. Kalau kita bicara penyetaraan, ini sudah selesai. Surat penyetaraan dikeluarkan oleh Dikdasmen tahun 2019 itu mengungkapkan, mengkonfirmasikan bahwa Mas Gibran sudah selesai grade 12 setara SMA di Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang namanya penggiringan opini-opini jahat ya dari pihak-pihaknya teroris ini dan afiliasi-afiliasinya hingga ingin membuat suatu kekacauan di kita, kegaduhan di kita ya. Padahal pemerintah ini bekerja keras bagaimana menuntaskan semua program-programnya ini dalam 5 tahun dengan baik dan benar. Dan ini harus kita dukung sebetulnya. Bukan buat mereka ini membuat kegaduhan, menciptakan arah-arah politik yang tidak jelas, arah-arah politik yang sifatnya menurut saya ini ada suatu makar juga di dalam. Begitu. Terakhir Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk Pak Roy dan rekan-rekan nih, karena kan bentar lagi mau ada pemanggilan gitu kan, gelar perkara begitu. Mungkin ada pesan? Ya kalau saya buat teroris ini ya baik-baik saja, makan yang enak karena makanan di penjara itu tidak enak ya. Ya kalau tidur juga yang lebih enak karena kalau di penjara itu pasti ada tikus-tikus yang lewat kayak begitu ya. Jadi ya seperti itulah. Berarti Abang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi 100%? 1000%. Saya tidak katakan ijazah Pak Jokowi 100%. 1000% itu adalah asli. Okay. Ya. Berarti sudah dipastikan sebentar lagi sudah ada pemanggilan. Insya Allah ya, kita tidak melebihi apa yang diberikan ya. Bahwasanya itu kita percaya kepada Polda Metro Jaya ini akan dituntaskan sesegera mungkin karena semua publik menunggu ya, karena kerja-kerja yang profesional dari Polda Metro Jaya itu akan membuktikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah yang terbaik di Asia. Tanggal berapa? Pastikan lagi Bang. Saya katakan tidak tahu sampai tanggal berapa. Yang jelas ini akan segera dituntaskan karena itu memang yang berperkara itu tidak akan diundang. Yang diundang itu adalah sepengetahuan saya berdasarkan acara Bareskrim yang kemarin, yaitu ada Kompolnas ya, kemudian ada Komnas HAM, ada Ombudsman, kemudian ada dari Komisi 3 DPR RI. Nah, kita tinggal menyerahkan saja kepada para penyidik dan kepada Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan kasus ini.